Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom, shalom. Pagi hari ini mari datang kepada Dia, terus mempercayai janjinya, mempercayai firman-Nya, sebab kasih setianya besar bagi setiap kita. Mari datang kepada Tuhan. Bapak, kami bersyukur. Semakin kami percaya kepada Engkau, semakin kami melekat kepada Engkau Tuhan. Semakin kami memberikan, mempersembahkan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur.
Kami datang kepadamu, kami mau mendekat terus, dekat di hati-Mu Tuhan. Kami tahu itu tempat yang terbaik. Waktu kami datang bertemu dengan Kau, ada kekuatan baru, ada kesegaran baru, ada kesehatan yang baru. Karena kami tahu bersama-sama dengan Kau kami aman, bersama-sama dengan Kau kami kuat, bersama-sama dengan Kau kami mengalami damai sejahtera. Terima kasih Bapa, sampaikan firman-Mu, Roh Kudus, urapi setiap kami, urapi setiap saudara-saudara hamba yang mendengarkan firman kebenaran ini, supaya kami semua termasuk hamba-Mu berjalan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Shalom. Dan Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke Mazmur 35 pagi hari ini. Mazmur 35 itu judulnya doa minta tolong terhadap musuh. Saya tidak akan bacakan semua Bapak Ibu, tapi saya ingin cerita tentang Mazmur 35 ini. Mazmur 35 adalah Mazmur Daud pada waktu dia menghadapi tekanan dalam hidupnya. Ada musuh, ada situasi, ada orang-orang yang tak suka dengan dia, dan dia sempat terjebak membicarakan apa yang musuh-musuhnya lakukan. Tetapi pagi hari ini saya mau mengajak Anda, kami kita semua belajar firman Tuhan, melihat apa yang akhirnya disadari oleh Daud, dan lalu dia memutuskan untuk bertindak sesuai dengan kebenaran. Ayat yang pertama dikatakan begini, dari Daud, berbantahlah Tuhan melawan orang yang berbantah dengan aku, berperanglah melawan orang yang berperang melawan aku. Di dalam kehidupan Daud, walaupun dia adalah orang yang berkenan kepada Tuhan, walaupun dia adalah orang yang mengasihi Tuhan, dan tentunya dia juga orang yang dikasihi Tuhan, tetap ada masalah, tetap ada orang-orang yang berniat buruk, tetap ada musuh-musuh yang berniat menghancurkan, bahkan membunuh dia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, hal ini menegaskan sekali lagi bahwa memang Tuhan mengizinkan semua hal yang terjadi dalam hidup kita. Apapun yang ada dan saya hadapi, percayalah dan bersandarlah terus kepada Tuhan. Daud mengambil sikap hati dengan benar di awalnya. Dia katakan, berbantahlah Tuhan melawan orang yang telah berbantah dengan aku, berperanglah melawan orang yang berperang melawan aku. Dia tidak pernah mengandalkan kekuatannya, dia tidak pernah mengandalkan nasibnya, dia tidak pernah mengandalkan hidupnya kepada kekuatannya. Dia melibatkan Tuhan sejak awal. Dia katakan dia libatkan Tuhan dalam kehidupannya. Seringkali dalam kehidupan kita, karena Anda dan saya, karena kita tidak menyadari semua yang terjadi, kita lakukan semua dengan kekuatan kita. Masalah dalam rumah tangga, masalah dalam pelayanan, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam bisnis. Seringkali kita merasa bahwa itu adalah masalah kita sendiri. Tapi pagi hari ini ada satu langkah yang luar biasa yang dilakukan oleh Daud di awal Mazmur 35 ini. Dia katakan, berbantahlah Tuhan melawan orang yang melawan aku, berperanglah Tuhan melawan orang yang berperang melawan aku. Tentunya dalam konteks ini kita sudah tidak ada lagi dalam peperangan jasmani. Kita tidak pernah berperang melawan manusia, kita tidak pernah berperang melawan keyakinan atau agama, kita tidak pernah berperang melawan bangsa atau suku. Karena hari ini Anda dan saya hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan ini menunjukkan sekali lagi bahwa Daud mengambil sikap yang pertama dengan tegas. Dia berkata, Tuhan, berbantahlah melawan orang yang berbantah dengan aku, berperanglah melawan orang yang berperang melawan aku. Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang kecil dalam Tuhan, langkah yang pertama dalam hidup kita ini akan menentukan arah kita selanjutnya. Dan langkah pertama yang dilakukan oleh Daud adalah melibatkan Tuhan. Langkah pertama yang dilakukan oleh Daud, mengajak Tuhan, membiarkan Tuhan. Bukankah ini sebuah kehidupan kekristenan yang Tuhan inginkan? Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Galatia, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Perbedaan dengan Daud adalah Daud hubungannya dengan Tuhan, Tuhan tidak ada di dalam dirinya. Daud melakukan semua karena kasih, karena cintanya kepada Tuhan, dan Tuhan juga mengasihi dia. Pengurapan Allah yang ada pada Daud itu sifatnya sementara. Sementara kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup Anda dan saya, sejak Anda dan saya bertobat dan terima Tuhan Yesus, itu adalah kekal.
Selama Anda percaya, selama Anda mengarahkan hati Anda, selama kita terus menjaga keselamatan yang Tuhan berikan pada Anda dan saya, maka Dia akan tinggal dalam diri kita. Tapi tentunya ini tidak akan terjadi kalau Anda dan saya tidak melibatkan Dia dalam hidup. Kekuatan Allah yang ada dalam diri kita, itu tidak ada artinya kalau Anda mengandalkan kekuatanmu sendiri. Kekuatan Allah yang ada dalam diri kita tidak akan berguna. Bukan berarti Dia tidak maha kuasa, bukan berarti tidak ada manfaatnya, tapi semuanya bergantung kepada keputusan Anda dan saya. Pada waktu Anda dan saya bangun, hidup kita sudah dipenuhi dengan keputusan. Apakah Anda dan saya bangun atau tetap tidur? Halo? Setelah Anda bangun, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda akan melakukan ini atau itu? Setelah itu Anda akan pergi lagi. Apakah Anda akan mandi atau tidak? Setelah itu Anda dihadapkan pada keputusan. Apakah Anda akan makan atau tidak? Setelah itu Anda akan dihadapkan pada keputusan. Apakah Anda bekerja atau tidak? Setelah itu Anda dihadapkan pada keputusan. Apakah Anda berdoa atau tidak? Apakah Anda membaca firman Tuhan atau tidak? Setelah itu ada tekanan, ada masalah dalam hidup Anda. Apakah Anda kecewa atau tidak? Setelah itu ada pilihan lagi. Apakah Anda marah atau tidak? Setelah itu akan ada pilihan lagi. Apakah Anda bersuka cita atau tidak? Hidup ini adalah sekumpulan pilihan. Dan pilihan yang pertama adalah yang dilakukan oleh Daud. Dia melibatkan Tuhan dalam kehidupan. Pilihan yang Anda dan saya ambil dalam hidup ini, itu akan menentukan arah hidup Anda dan saya. Pagi ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian menyadari, waktu Anda dan saya bertobat terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Dia ada dalam diri kita, Roh Kudus ada dalam diri kita. Pada waktu kita meminta Tuhan memenuhi kita, Allah memenuhi Anda dan saya dengan kuasa-Nya yang ajaib. Semua itu ada dalam diri ya. Tapi permasalahannya, apakah Anda mau melibatkan Dia? Pada waktu ada seorang menyakiti, pada waktu ada seorang menyindirmu, pada waktu ada seorang meledekmu, pada waktu ada seorang menghina, apa yang akan Anda hadapi dengan semua itu? Anda dan saya bisa saja balas meledek, balas menghina, balas marah. Tapi Anda dan saya bisa melibatkan Tuhan. Tuhan, berbantahlah dengan orang yang berbantah dengan aku. Berperanglah melawan orang yang berperang dengan aku. Pada waktu Anda dan saya mengambil sikap hati yang benar ini, maka Anda dan saya sudah ada di separuh jalan yang benar. Tapi pada waktu Anda mengandalkan kekuatan sendiri, pada waktu Anda bereaksi sendiri, pada waktu Anda memutuskan sendiri apa yang hendak kau lakukan dalam hidup ini, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Pada waktu tadi pagi saya bangun, saya mau menyiapkan firman Tuhan ini. Saya menyembah Tuhan dan diam di hadapan Tuhan. Tiba-tiba Tuhan ingatkan satu firman, dan ini luar biasa, saudara. Firman Tuhan di Mazmur 127. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah orang jaga. Sia-sialah kau bangun pagi-pagi, karena Tuhan memberikannya kepada orang yang cintainya pada waktu tidur. Satu ayat yang saya sudah sering tahu dan sering juga saya khotbahkan. Tapi pagi tadi Tuhan bicara kepada saya, lihat ayat itu. Dan saya tahu persis saudara, kata tidur di situ bukan sebuah kata yang pasif. Kata tidur di situ saya melihat di dalam terjemahan bahasa aslinya dan saya tahu apa yang Tuhan maksudkan. Tidur bukan pasif, tidur adalah aktif. Karena kata tidur pertama kali dibuat pada waktu Allah menciptakan Adam. Ketika Adam tertidur, maka Tuhan memberikan pada dia penolong. Apa yang dilakukan oleh Abraham, apa yang dilakukan oleh Adam, bukan tidur karena dia malas. Dia tidur karena dia sudah bekerja. Waktu dia sudah bekerja, dia tidur. Kata tidur yang berasal dari kata sena. Sena itu artinya tidur karena melakukan sesuatu, bukan karena malas. Jadi tidur yang aktif. Dan waktu itu terjadi, Tuhan memberikan pada Adam penolong yang lain. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, ini sebuah penyingkapan yang luar biasa. Artinya apa? Waktu Anda dan saya mampu tidur di hadirat Tuhan, mampu istirahat di hadirat Tuhan, maka Dia akan ambil balik dalam semua hal yang ada dalam hidupmu. Itulah yang dilakukan oleh Daud. Mengapa di tengah-tengah kepungan, di tengah-tengah musuh yang mencoba berniat mencelakakan dia, yang pertama dia lakukan, dia libatkan Tuhan. Dia libatkan Tuhan. Mengapa Daud melibatkan Tuhan dalam hidupnya?
Karena dalam setiap hal yang dihadapi dalam hidupnya, dia melihat penyertaan Tuhan. Dia menghargai kasih karunia Tuhan. Dia menghargai anugerah Tuhan. Dengan semua yang sudah dia lakukan, dengan semua yang dia kerjakan. Pada waktu dia mendatangi Goliat, Daud berkata, Allah yang melepaskan aku dari singa dan beruang. Dia tidak pernah mengatakan singa dan beruang dikalahkan karena kekuatan dia, tapi dia katakan Allah yang melepaskan aku. Dan pada waktu dia berhadapan dengan Goliat, Allah yang sama juga yang akan melepaskan aku dalam hidupmu. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kau merasa capek dengan semua yang kau kerjakan, mungkin kau terlalu banyak mengatur hidupmu sendiri. Mungkin kau terlalu banyak memutuskan sendiri. Mungkin kau terlalu banyak bertindak sendiri. Mungkin kau terlalu banyak memikirkan sendiri. Saya mau katakan di dalam nama Yesus pagi hari ini, libatkan Tuhan dalam masalahmu. Libatkan Tuhan dalam kehidupan. Libatkan Tuhan dalam setiap hal yang kau lakukan. Dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam rumah tanggamu. Kalau hari ini kau capek, hari ini kau lelah, hari ini kau penat, itu karena kau tidak pernah melibatkan Tuhan. Kau dan saya akan frustasi dengan hidupmu. Mengapa? Kalau engkau mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi engkau tidak bisa lepas dari masalah. Engkau tidak pernah lepas dari kesulitan selama engkau dan saya hidup di tengah-tengah ini. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, Anda dan saya sedang mengalami masa-masa di mana Tuhan mau Anda dan saya menyiapkan diri. Sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Bukankah masa-masa ini adalah masa-masa yang terbaik? Sejak awal pandemi saya sudah mengatakan, inilah masa-masa terbaik untuk Anda dan saya datang kepada Tuhan. 2 bulan sudah lewat. Apakah hasilnya? Apakah kau sudah semakin dekat dengan Tuhan? Apakah kau sudah semakin mengerti maksud Tuhan dalam hidupmu? Apakah kau sudah selesai merenungkan dan membaca firman Tuhan? Pagi hari ini saya mau katakan sekali lagi, Daud berkata, Tuhan, berbantahlah melawan orang yang berbantah terhadap aku. Berperanglah melawan orang yang berperang melawan aku. Jangan pernah mengambil semua keputusan sendiri. Jangan pernah berpikir sendiri. Jangan pernah melangkah sendiri. Ajak Tuhan, libatkan Tuhan. Biarkan Dia memimpin dalam hidupmu. Engkau dan saya punya sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu. Dan itu ada dalam diri kita. Dialah Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi. Dialah Yesus Tuhan kita. Dia ada dalam hatimu. Roh Kudus ada dalam hati hidupmu. Dan Dia mau, Dia sanggup, Dia bisa memimpin hidupmu. Menghadapi situasi apapun, sekritis apapun, Anda dan saya bisa berkata, ku percaya janji-Mu ajaib. Mari kita bangkit. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya bagiku, katakan dengan iman, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Katakan sekali lagi, ku percaya. Terima kasih Tuhan, kau ajaib Tuhan kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Inilah waktunya untuk Anda dan saya, kita semua membiarkan, mengizinkan, meminta Tuhan memimpin hidup. Pada waktu Dia berperang bersama-sama dengan kau, pada waktu Dia berjalan bersama-sama dengan kau, pada waktu Tuhan berpikir bersama-sama dengan kau, pada waktu Tuhan bertindak bersama-sama dengan kau, engkau dan saya akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Jangan mengambil keputusan yang salah dalam hidupmu.
Libatkan Tuhan, minta Tuhan pimpin. Jangan merespon sesuatu yang salah dalam hidupmu. Kau akan kecewa, kau akan sakit hati, kau akan lemah, dan kau akan gagal. Tapi pada waktu kau dan saya datang kepada Tuhan, kita percaya janjinya ajaib itu terjadi dalam hidup kita. Penyertaannya sempurna. Itulah yang cukup buat kau. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikanmu damai sejahtera. Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang melindungimu. Dan Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan yang sempurna daripada Roh Kudus menyertai hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Shalom.